Baik, melanjutkan VT saya sebelumnya, jadi saya ada bahas tentang mainan gitu ya. Jadi saya kan kemarin menyarankan untuk mainan itu sebaiknya jangan terlalu cepat untuk diganti gitu ya, antara mainan satu dengan mainan baru itu sebelum dia puas menguliknya, sebelum dia bisa berimajinasi dengan mainannya gitu ya. Tapi ada yang komen juga nih Bunda. Em, Anak saya tuh saya kasih mainan cuma satu atau dua kok gitu. Dia tetap main itu terus sampai bosan gitu. Tapi tetap aja anak saya speech delay. Itu gimana Mas itu ya? Oke, terus ada anak saya Mas justru aneh gitu. Saya kasih mainan, dia nggak dimainin mainan dia. Malah barang-barang di rumah dimainin gitu ya. Tuh ada lagi gitu ya. Nah, oke. Jadi gini, buat Bunda, kalau misalnya mainannya memang dia ulik nih, ya kita kasih dia mainan, dia ulik gitu, dia bermain cukup lama dengan satu mainan atau dua mainan itu gitu ya. Tapi apakah didampingi atau enggak, itu yang pertama dulu ya. Apakah dengan pendampingan atau enggak? Contoh, dia bermain dengan yang namanya hanya pulpen, dijadiinnya roket sendiri gitu ya, nanti habis itu dijadiinnya pistol-pistolan gitu ya, terus dijadiinnya nanti jembatan gitu ya, kan banyak ya imajinasi anak-anak ya. Tapi didiemin aja, dia main sendiri aja gitu. Kira-kira itu bisa berkembang nggak? Menjadi stimulasi nggak untuk dia? Enggak. Kenapa? Karena nggak ada interaksi di dalamnya. Dia ngomong sendiri kan, tidak ada interaksi dua arah. Kecuali dengan catatan, Bunda melakukan interaksi, barengin, dampingin. Contoh, dia main roket-roket. Wih, jadi apa itu nak? Jadi apa itu? Roket ya? Roket ya? Roket itu kemana dia, mau ngapain dia, terbang atau misalnya dia buat menjadi jembatan, mau jadi apa itu nak, mau lewat apa yang mau lewat di atasnya gitu. Itu kan maksudnya ada interaksi ya, kita bertanya nanti dia akan menjawab gitu ya, terus dia akan memberikan gerakan-gerakan disesuaikan dengan apa imajinasi dia gitu ya. Yang pertama, apakah didampingi atau tidak. Oke, misalnya Bunda bilang sudah didampingin kok, kita sudah bercerita seperti itu kok gitu, tapi tetap speech delay juga gitu. Nah, ini mainan hanyalah salah satu faktor gitu. Jadi bukan berarti ini menjadi faktor utama gitu ya, bukan menjadi faktor penentu Bunda gitu. Jadi artinya apa? Artinya banyak faktor lain yang bisa menyebabkan anak ini speech delay. Nah, jadi mainan ini hanyalah faktor kecilnya aja gitu. Nah, apalagi kalau misalnya si anak ini bermain dengan sendirinya gitu ya. Susah dong gitu. Oke, kemudian kalau misalnya kita bayangin dia, ini kan saya cerita berdasarkan pengalaman dan berdasarkan riset gitu ya. Kalau misalnya ada satu metode di sekolah yang bisa membuat semua anak itu pontennya 100, itu luar biasa nggak? Luar biasa. Tapi apakah metode terbaik sampai detik ini ya, sampai 2024 ini, apakah ada satu metode yang bisa buat seluruh kelas bisa dapat nilai 100? Ini metode terbaiknya ya? Ada nggak? Nggak ada. Artinya apa? Kita sudah melakukan yang terbaik mungkin. Kita sudah ngasih advice atau saran-saran buat Bunda untuk supaya anaknya ini dapat hasil yang terbaik. Tapi apakah semua bisa dapat? Enggak. Hanya segelintir aja. Artinya apa? Artinya memang ada segelintir orang memang cocok, ada segelintir orang yang memang enggak gitu. Artinya apa? Ya artinya advice tadi itu memang tidak untuk semua. Contohnya ada anak tetap masih speech delay juga, bahkan sudah didampingi, sudah ada permainan. Ya banyak faktor lain di luar sana gitu. Jadi bukan hanya ambil dari satu faktor aja Bunda yang bisa menyebabkan anak ini speech delay gitu. Jadi artinya kita sebagai orang tua gitu ya, seharusnya kita lebih berpikir lagi gitu ya. Artinya apa? Kenapa ini anak? Jadi kita tahu Bunda, kita mau nyembuhin anak ini dari mana gitu. Apa yang menyebabkan dia kayak gini gitu? Apakah dia fokusnya kurang? Nah, untuk kita tahu penyebabnya, untuk kita bisa tahu detail di mana kurang anak kita, itulah dilakukan namanya observasi, di screening nanti anaknya gitu. Artinya apa? Anaknya dilihat, dipantau gitu ya. Ini kurangnya di mana? Masalahnya di mana? Seperti kita menemukan di dalam rumah ini bau gitu, tapi kita semprot minyak wangi. Jadi wangi nggak? Jadi wangi. Tapi cuma sebentar, wanginya hilang, baunya datang lagi. Kenapa? Karena baunya nggak dibuang. Artinya apa? Anak ini punya problem. Problemnya itu yang diselesaikan. Setelah problemnya selesai, masalah lain bakal selesai gitu. Makanya paling efektif, paling ideal menurut saya adalah langsung dibawa ke DSA, dokter spesialis anak, untuk dicek gitu ya. Kemudian langsung terapi. Kan di terapi itulah stimulasi yang bisa dilakukan pencegahan pertama atau pertolongan pertama gitu ya bagi anak yang speech delay adalah dengan diterapi. Oke.
sama seperti saya. Anak saya diterapi, jadi jangan pernah berpikir kalau Mas Raga itu minum fitofarmasi nih makanya anaknya bisa ngomong. Enggak, dia harus terapi dulu, memang harus distimulasi dulu otaknya gitu ya. Jaga makanannya, jaga pola istirahatnya. Kemudian kebetulan saya ketemu teman, dia rekomendasi ini fitofarmasi dari Cina. Cobain aja ga, mana tahu ini cocok, bisa bantu anakmu bisa cepat ngomong. Karena saya lihat produknya bagus, ya baca dulu dong. Saya nggak asal beli dong untuk anak saya, bener nggak sih? Cek dulu semuanya gitu ya. Apakah kandungannya, mulai dari sertifikasinya aman atau enggak, saya cek dulu semuanya. Ternyata memenuhi kriteria saya gitu ya, kayaknya oke deh gitu. Kita cobain, dan hasilnya terapi plus minum ini itu 3 bulan kalau nggak salah. Saya ingat 3 bulan kalau nggak salah ya. Itu anak saya lancar ngomongnya, benar-benar lancar gitu ya. Setelah itu ya sudah sampai sekarang gitu ya, udah lancar ngomongnya seperti anak-anak normal biasa gitu ya. Itu dia ngomong pertama kali, saya ingat banget dia ngomong pertama kali itu umur 3 tahun lebih sekian bulan, cuma 31 tahun atau 3,2 tahun itu langsung lancar ngomongnya, dari mulai tek gitu. Karena saya ingat, karena dia ulang tahun kan udah mendekati akhir tahun kan. Saya ingat di posisi itu gitu, anak saya berkembang sekali gitu setelah saya kasih fitofarmasi ini.